Untuk mengetahui kondisi terkini korban, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi dan juga juru kamera Bima Wicaksana di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Cindy, seperti apa kondisi korban saat ini? Ya, Vidi, kalau tadi melalui pesan singkat, Direktur PPA dan PPO Barreskrim Polri Brigjen Nurul Azizah kepada Kompas TV yang menyebutkan kondisinya per pagi ini sudah semakin baik, semakin kondusif, tapi memang lebih banyak istirahat, kemungkinan karena efek obat-obatan dan juga anestesi. Nah, RS Polri sebelumnya sudah bilang kalau saat ini yang jadi prioritas awal dari Rumah Sakit Polri adalah peningkatan kesehatan umum atau perawatan kesehatan, peningkatan kesehatan umum dulu dari kondisi anak ini, mengingat bagaimana hasil pemeriksaan awal ketika baru saja dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama ke RS Polri. Hasilnya memang ada kondisi medis yang serius, mulai dari ada patah tulang, kemudian memar, luka bakar di area wajah, dan lain-lain, sehingga penanganan kondisi umum ini yang menjadi prioritas. Nantinya sambil dilakukan pemantauan kondisi juga. Apabila kondisinya sudah semakin baik, maka akan dilakukan penanganan dan perawatan untuk luka-luka lainnya secara bertahap, termasuk operasi. Memang RS Polri sebelumnya sudah menyebutkan tidaknya membutuhkan operasi tulang yang akan dilakukan terhadap korban anak ini. Kalau Wamen PPPA kepada Kompas TV sudah menyebutkan kalau operasi ini sudah selesai dilakukan, tapi memang tidak dijabarkan operasi apa. Nah, kenapa tapi operasi tulang ini dibutuhkan? Karena kondisinya lagi-lagi tadi ketika ditemukan korban anak ini mengalami patah tulang di area bahu lengan sebelah kanan, sehingga itu menjadi salah satu tindakan medis yang sudah dijadwalkan, tapi akan menunggu kondisi stabil terlebih dahulu. Nah, untuk korban anak ini sudah dirawat sejak Kamis malam setelah dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama, dan RS Polri sudah menunjuk 6 dokter untuk merawat korban hingga pagi ini di unit perawatan intensif anak atau pediatric intensive care unit, VD. Cindy, lalu bagaimana dengan ayah korban yang diduga menganiaya ini? Ini pelakunya apakah sudah diketahui di mana dia? Masih dilakukan pengejaran, ini yang juga ditegaskan oleh Wamen PPPA kepada Kompas TV, dan penyelidikan juga tetap dilakukan, tapi memang yang menjadi prioritas hingga hari ini tetap adalah untuk memulihkan kondisi dari korban anak, karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa Polri juga tetap membutuhkan keterangan dari korban anak ini, termasuk soal alasan kenapa ia dan ayahnya berangkat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Dan secara paralel juga tetap dilakukan pencarian dengan tim menelusuri TKP tempat korban anak ini ditinggalkan di Pasar Kebayoran Lama, juga meminta keterangan dari para saksi. Dan kalau dari temuan sementara dari polisi, beberapa luka yang diduga penganiayaan itu dinilainya ini dilakukan sebelum korban tinggal atau sampai di Jakarta. Ini juga jadi alasan kenapa kasusnya kemudian ditangani oleh Barreskrim Polri. Nah, kemudian ini dipastikan bahwa kasus dilakukan lintas instansi untuk memberikan perlindungan, pendampingan, perawatan hingga pemulihan korban, dan yang menjadi perhatian atau dipertimbangkan juga oleh polisi bahwa dalam proses pemulihan korban tidak hanya soal pemulihan fisik tapi juga psikis. Nah, sejauh ini yang diketahui polisi adalah korban bersama ayahnya berangkat dari Pasar Turi Surabaya menuju Jakarta sekitar hari Senin, kemudian diperkirakan tiba di Jakarta pada hari Selasa, dan ia ditemukan pada Rabu pagi di Pasar Kebayoran Lama. Kalau dari KPAI sebagai salah satu yang juga memberikan atensi kepada kasus ini, ia menyebutkan kalau pelaku harus dihukum berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI menyinggung setidaknya soal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26, yaitu tanggung jawab orang tua mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ada beberapa pasal juga yang bisa disangkakan kepada siapapun pelakunya. Tapi kalau sejauh ini juga masih dilakukan pengejaran terhadap ayah, ada pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penelantaran anak, yaitu pelaku bisa dipidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu baru dari penelantaran saja. Kalau misalnya memang terbukti kemudian ada penganiayaan yang dilakukan terhadap korban anak yang sampai hari ini masih dilakukan perawatan, maka ada juga pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan kalau pelaku
untuk penganiayaan anak bisa dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Kita nantikan juga bagaimana progres kesehatan dari korban anak yang saat ini masih dirawat di Pediatric Intensive Care Unit Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga pengejaran lokasi di mana ayah dari korban ini berada, Vidi. Di apakah ada informasi setelah anak ini pulih dia akan diasuh di mana atau dirawat di mana untuk selanjutnya? Sejauh ini belum ada pernyataan ya. Tadi kami juga menanyakan kepada Direktur PPA dan PPO Barskrim Polri ya. Masih belum ada respon soal itu. Tapi kalau kita berkaca juga dari kasus-kasus sebelumnya, biasanya yang dilakukan oleh Polri selain membantu pendampingan pemulihan anak dulu di rumah sakit hingga kondisinya betul-betul pulih, polisi juga akan mencari kerabat terdekat yang masih memiliki relasi hubungan darah. Nah, kemudian nanti baru akan dicari apakah dipetakan, apakah memungkinkan agar anak ini bisa dirawat oleh keluarga yang masih dekat hubungan kekeluargaannya. Tapi lagi-lagi fokusnya hingga saat ini RS Polri adalah melakukan perawatan peningkatan kesehatan secara umum, dipantau bagaimana perkembangannya, jika stabil kemudian akan diikuti beberapa tahapan lagi memperbaiki kondisi-kondisi ataupun luka lainnya yang ditemukan juga dalam pemeriksaan awal ini, Vidi. Baik, Cindy Permadi, terima kasih untuk laporan Anda dari RS Polri Kramat Jati.